Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Afternoon. My respectable for our lecturer for today, Mem Heni, Subagi Hati, and Bun, and my beloved friends. First of all, I would like to say thank for Allah Subhanahu wa Ta'ala, who always gives us many mercies and blessings, so we can join in this class with healthy condition and also without any troubles. Secondly, we should not forget to say salawat and salam to our big prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkness into the bright lights. Okay, we are standing here because we want to present our presentation for today. It is about language studies, language function, and also language society. But before we start to present our presentation, we want to introduce ourselves first. My name is Dea Amanda Putri. I'm a moderator and presenter 1, and beside me as a presenter. Okay. So let's start. Okay, the first is the definition of language. Okay, when we're talking about language studies is designed to equip the student with the competence for its language. And also, language is very important for the people because when we want to express our feeling, we should express it with our with language, like our gesture, body movements, our eyes, and our face, and the other ways. And besides that, language is a system of communication which consists of sounds or written symbols for the particular person, and also for the talking or written. Okay? Yeah. Pembelajaran bahasa dirancang untuk jadi language studies ini sangat penting untuk banyak orang ya, karena ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, ketika kita ingin menyampaikan apa yang kita rasakan, maka kita harus menyampaikannya dengan bahasa, baik itu dari bahasa tubuh, dari ekspresi wajah, dan banyak lagi cara. Tetapi ketika kita ingin mengekspresikan sesuatu, kita harus menggunakan bahasa. Nah, language studies juga dirancang untuk membantu siswa dengan kemampuan mereka dalam berbahasa asing. Oke, seperti itu. Dan selain itu, language studies juga terbagi menjadi the first is body language. Body language is our to discuss about our movement. Jadi body language itu adalah bahasa tubuh. Ketika kita senang, tubuh kita bagaimana mengekspresikannya. Ketika kita sedih, bagaimana mengekspresikannya. Nah, yang kedua itu ada bahasa ibu. Yang bahasa ibu adalah bahasa yang sedari kecil kita ketahui. Dan yang kedua itu ada second language. Maksudnya bahasa kedua adalah bahasa setelah bahasa ibu. Iya. Makanya kan selama ini kita menggunakan bahasa Indonesia, dan di sini kita belajar bahasa Inggris. Nah, bisa jadi bahasa Inggris ini adalah bahasa kedua kita. Jadi bahasa pertama itu adalah bahasa ibu, sedangkan bahasa kedua itu adalah bahasa yang kita pelajari di luar dari bahasa ibu. Okay, and then since language or in bahasa is Bahasa isyarat bahasa adalah isyarat. bahasa yang mengenalkan gerakan tubuh. Yeah. When you cannot to show your feelings with your sounds, you can use your body language. Jika
Jika kamu tidak bisa mengekspresikan sesuatu dengan suara kamu, maka kamu bisa mengekspresikannya dengan isyarat, bahasa tubuh, dengan isyarat-isyarat tubuh. Okay, and then the second category is language function. Okay, when we talk about language function, of course, it is the end of the communication. Jadi kalau ketika kita berbicara tentang language function, tentunya kita akan berbicara apa sih tujuan dari bahasa tersebut, ya kan? Nah, jadi umumnya tujuan dari bahasa itu untuk communication, untuk berkomunikasi. Selain itu juga untuk mengekspresikan our identity, mengekspresikan identitas kita. Selain itu mengekspresikan our emotional, mengekspresikan apa yang kita rasa. Nah, kalau untuk fungsi dasarnya itu ada 4. Yang pertama, expression, mengekspresikan apa yang kita amati. Contoh, kita mengamati sesuatu nih. Nah, kita dapat, maka kita ingin mengekspresikannya kepada seseorang. Nah, yang kedua itu expression thought atau mengekspresikan pemikiran. Apa yang kita pikirkan, maka kita ekspresikan kepada orang lain. Selanjutnya yang ketiga, mengekspresikan kebutuhan, apa yang kita butuhkan kita dapat mengekspresikannya. Yang keempat, yang terakhir, Mengekspresikan pengamatan. iya, mengekspresikan pengamatan. Oke, dan yang terakhir itu ada language society. Nah, jadi language society di sini adalah artinya masyarakat bahasa. Jadi menurut Leonard Bloomfield di tahun 2007, masyarakat bahasa itu gini, atau yang bisa disebut masyarakat satuan bahasa. Jadi ketika kita, misal nih, kita kan orang Jawa, tentunya kita menggunakan bahasa Jawa. Nah, kita ketemu nih dengan orang yang bahasanya sama seperti kita, maka kita langsung tahu, oh, ini suku Jawa gitu. Itulah yang dimaksud dengan language society. Lebih bisa juga koneknya kan. Kalau umpamanya yang satu ngomong bahasa Jawa, yang satu ngomong bahasa Batak, kan nggak nyambung, nggak akan ada ketemuan komunikasi selanjutnya. Tetapi ketika bahasa Jawa dengan bahasa Jawa, maka mereka akan berkomunikasi dengan baik Dan langsung tahu gitu, oh iya, ini dari suku ini gitu. Nah, itu yang dimaksud language society menurut Leonard Bloomfield in 2007. Okay, that's all about our presentation for today. Sorry for any mistake that we made. We apologize. And then, thanks for your